Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bakal lanjut pembahasan untuk soal matematika, khususnya di pengetahuan kuantitatif, yang merupakan bagian dari tes potensi skolastik. Jadi, dari 20 nomor yang sudah diberikan, nah kita akan bahas satu persatu bagaimana cara mendapatkan jawabannya dan yang mana jawabannya. Nah, kita mulai saja deh dari nomor 1. Kita baca soalnya. Jika P adalah himpunan bangun belah ketupat dan Q adalah himpunan persegi panjang, maka pernyataan, nah ini apa ini bacanya? P iris Q ya. P iris Q adalah himpunan bagian. Oh, jadi yang ditanya adalah di antara kelima opsi ini yang mana memenuhi P iris Q, atau gampangnya begini. P itu himpunan belah ketupat, Q himpunan persegi panjang. Maka kata yang tepat untuk menyatakan P iris Q adalah bisa dibilang seperti ini. Di antara kelima opsi ini yang mana termasuk belah ketupat sekaligus juga merupakan persegi panjang. Jadi kita disuruh mencari sebuah bidang yang merupakan persegi panjang maupun juga dapat dikatakan sebagai sebuah belah ketupat. Nah, di opsi pertama ada persegi panjang. Oh, ini salah ya, sorry. Ini opsi A, harusnya dia cuman persegi, jadi panjangnya tidak ada. Ada kesalahan di opsi. Jadi persegi, trapesium, jajaran genjang, segi 4, persegi panjang. Nah, kalau ada adik-adik yang masih ingat ya apa itu persegi? Persegi itu adalah sebuah bidang yang dimana panjang sisi atau panjang lebar sama panjangnya itu sama ya. Panjang lebarnya sama, biasa disimbolkan dengan huruf S atau sisi dan sisi. Nah, kemudian ada trapesium. Trapesium itu kalau ada yang masih ingat ya, biasa ada dua. Ada trapesium sama kaki. Gambarnya begini. Ya, dikatakan sama kaki karena panjang kakinya ini sama. Nah, yang atas sama bawah ini disebut sebagai sisi yang saling sejajar. Jadi ini persegi, ini trapesium. Biasa dia simbolnya begini. Ada garis putus-putus dalam yang menyatakan tinggi trapesium. Ada sisi bawah biasa disimbolkan sebagai D1 dan sisi atas disimbolkan sebagai D1, yang di bawah D2. Nah, lanjut. Kemudian ada jajaran genjang. Jajaran genjang itu kalau ada yang pernah atau ada yang lahir di tahun 90-an ya, pernah melihat suatu iklan dari suatu stasiun televisi ya, dia mirip. Ini disebut sebagai jajaran genjang. Biasa di dalamnya ada garis putus-putus yang menyatakan tinggi dari jajar genjang. Ini ya sisinya, di mana panjang sisi atas sama dengan panjang sisi bawah. Segi 4. Nah, segi 4 ini ya sama saja dengan persegi ya. Persegi dan segi 4 ini sama. Kemudian ada persegi panjang. Nah, persegi panjang itu adalah temannya persegi. Tapi bedanya di persegi panjang, dia panjang dan lebarnya itu tidak sama. Jadi bisa panjangnya lebih panjang, bisa lebarnya juga lebih panjang. Gini, kurang lebih gambarnya. Maaf kalau gambar saya jelek. Biasa ini disebut sebagai panjang, ini disebut sebagai lebar. Nah, jadi lihat saja. Oh iya, yang terakhir, belah ketupat. Nah, belah ketupat itu kayak ini, kayak mirip ya ketupat. Kalau ada yang pernah makan ketupat ya. Tapi ketupat itu bentuknya 3 dimensi. Tapi kalau kita gambarkan dalam bentuk 2 dimensi, dia seperti ini. Nah, dia mirip seperti ini. Ini. Nah, jadi biasa di belah ketupat ada garis putus-putus di dalamnya yang saling berpotongan tegak lurus. Yang ke bawah disebut sebagai diagonal 1, yang ke samping disebut sebagai diagonal 2.
Nah, lihat saja. Berarti di antara persegi trapesium jar genjang persegi 4, yang ini 1, 2, 3, 4, yang mana dia termasuk persegi panjang, yang mana juga termasuk belah ketupat. Nah, kalau di sini ya, menurut kakak, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah ini ya, persegi atau segi 4 ya. Jadi persegi sama segi 4 itu sama. Jadi persegi. Kenapa persegi? Kenapa bukan yang lain? Karena begini, perhatikan ya. Coba misalkan persegi yang ini ya, persegi yang tadi kita balik atau kita rotasi sebesar 45 derajat. Pasti nanti dia akan berbentuk seperti ini ya, seperti si belah ketupat. Coba ya rotasi 45 derajat. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Akan muncullah nanti diagonal, ada dua nanti diagonalnya, yang dimana panjang diagonalnya sama panjang. Kemudian persegi itu juga termasuk persegi panjang. Jadi persegi itu sudah termasuk, bisa dikatakan sebagai belah ketupat dan juga sekaligus bisa sebagai ini ya, disebut sebagai persegi panjang. Jadi persegi merupakan sebuah persegi panjang yang panjang sisinya atau panjang si panjangnya dan lebarnya itu sama. Jadi persegi adalah suatu persegi panjang yang dimana sisinya atau panjangnya sama lebarnya sama. Jadi opsi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 1 adalah si alfa atau delta ya. Jadi kita dapat dua jawaban, boleh persegi, boleh juga segi 4. Jadi kalau trapesium ini jelas sekali, nah dia bukan termasuk suatu ini ya, bukan termasuk suatu belah ketupat, jelas sekali beda. Ini trapesium, entah kita mau rotasi, mau direfleksi, dia tidak akan pernah menjadi sebuah bentuk belah ketupat maupun menjadi sebuah persegi panjang. Tapi kalau si persegi, ketika kita rotasi dia menjadi sebuah belah ketupat. Nah, kalau kita mau masukkan dalam definisi sebuah persegi panjang, dia juga memenuhi. Cuman saja dia merupakan persegi panjang yang tadi si panjang dan lebarnya itu ukurannya sama. Jadi untuk nomor 1 tadi jawabannya boleh persegi, boleh juga segi 4, karena persegi sama segi 4 kan sama ya. Yang jelas tidak mungkin lagi persegi panjang, tidak mungkin jajar genjang, tidak mungkin juga sebuah persegi panjang. Oke. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.